warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang baru mengatakan saya Naufal Safa NPM 244030115. Saya Rofia Puspa, NPM 241030332. Saya Siti Kristianti dengan NPM 24403030101. Saya Anita Tidrahanyu dengan NPM 24403033117. Dan saya Marin Sari dengan NPM 24203303076. Nah, kali ini kelompok kami akan melakukan uji praktikum vitamin C dengan larutan iodin. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui kandungan vitamin C pada beberapa sampel makanan dan minuman. Vitamin C atau asam ascorbat merupakan vitamin yang larut dalam air dan memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh. Vitamin ini berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, mendukung pembentukan kolagen, membantu penyerapan zat besi, serta menjaga sistem kekebalan tubuh. Menurut Glover et al. 2009, vitamin C termasuk zat gizi esensial yang harus diperoleh dari makanan karena tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia. Sumber vitamin C banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran seperti jeruk, tomat, stroberi, dan paprika. Selain itu, menurut Latung et al. 2021 yang menyatakan bahwa kandungan vitamin C pada buah dapat berbeda-beda tergantung jenis buah, tingkat kematangan, serta metode pengolahan yang digunakan. Vitamin C memiliki sifat mudah teroksidasi sehingga dapat berperan sebagai reduktor dalam reaksi oksidasi reduksi. Menurut Nelson dan Fox 2022, asam ascorbat mampu melepaskan elektron dan mengalami oksidasi menjadi dihidroascorbat. Sifat ini menyebabkan vitamin C mudah mengalami penurunan kadar akibat paparan cahaya, suhu tinggi maupun penyimpanan yang terlalu lama. Hal 2005 menjelaskan bahwa stabilitas vitamin C dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan sehingga kandungannya dalam bahan pangan dapat berubah selama proses penyimpanan dan pengolahan. Pengujian vitamin C pada praktikum ini menggunakan prinsip reaksi redoks antara vitamin C dan larutan iodin. Dalam reaksi tersebut, vitamin C bertindak sebagai reduktor yang mereduksi iodin menjadi ion iodida, sedangkan vitamin C teroksidasi menjadi dihidroascorbat. Akibat reaksi tersebut, warna coklat pada larutan iodin akan memudar hingga hilang. Menurut Unut Jimbaran 2021, kandungan asam ascorbat dapat dianalisis melalui metode kimia karena vitamin C memiliki sifat reduksi yang kuat. Oleh karena itu, perubahan larutan iodin dapat digunakan sebagai indikator adanya vitamin C dalam suatu sampel. Pada praktikum ini digunakan sampel berupa jeruk manis, jeruk nipis, tomat, dan vitamin C tablet. Dewi 2018 menyatakan bahwa tomat merupakan salah satu sumber vitamin C yang kandungannya dapat dianalisis menggunakan berbagai metode kimia. Selain berasal dari bahan pangan alami, vitamin C juga tersedia dalam bentuk suplemen atau tablet yang mengandung asam ascorbat dalam jumlah tertentu. Susanti 2024 menjelaskan bahwa kandungan vitamin C pada tablet dapat dianalisis menggunakan metode pengujian vitamin C. Berdasarkan prinsip tersebut, jumlah tetesan sampel yang diperlukan untuk menghilangkan warna iodin dapat digunakan sebagai indikator relatif untuk membandingkan kandungan vitamin C pada masing-masing sampel yang diuji. Alat dan bahan. Alat bahan yang kita gunakan adalah ada tisu, tomat, sendok takar, batang pengaduk, tablet vitamin C, 4 buah tabung reaksi, lemon, 2 mortar dan alu, kain kasa, 3 buah pipet, iodin, dan 3 gelas beker 50 ml, pisau, jeruk, serta aquades dan gelas beker 250 ml. Langkah kerja. Yang pertama, larutan tomat. Potong buah tomat menjadi bagian yang kecil-kecil. Lalu masukkan potongan buah tomat itu ke dalam mortar dan haluskan menggunakan alu. Setelah halus, saring tomat tersebut dengan kain kasa untuk mendapatkan filtrat atau larutan dari tomat. Larutan jeruk. Yang pertama, potong buah jeruk dengan pisau, lalu peras jeruk menggunakan tangan hingga terdapat atau muncul cairan atau filtrat dari air jeruk tersebut. Larutan jeruk nipis.
Potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Lalu, peras jeruk nipis hingga mengeluarkan filtrat atau larutan air yang keluar dari jeruk nipis. Jangan lupa saring larutan jeruk nipis untuk mendapatkan filtrat tanpa ampasnya. Larutan tablet vitamin C. Yang pertama, kupas kemasan tablet, lalu masukkan tablet ke gelas beker, kemudian masukkan 20 ml air untuk mengencerkan tablet tersebut. Aduk hingga tercampur. Jangan lupa menulis tabel dan meletakkannya pada gelas beker untuk menamai larutan agar tidak tertukar. Dan inilah hasil dari keempat larutan yang sudah kita buat atau kita siapkan. Selanjutnya kita akan membuat larutan iodin. Yang pertama kita akan memasukkan 50 ml Aquades ke dalam labu takar. Lalu masukkannya ke dalam gelas beker. Selanjutnya tambahkan 10 tetes larutan iodin. Jika sudah, aduk dengan batang pengaduk hingga larutan tercampur rata dan tidak terdapat gumpalan ya. Siapkan 4 buah tabung reaksi dan masukkan larutan iodin tersebut ke dalam labu takar. Untuk setiap masing-masing tabung reaksi mendapatkan 5 ml. Seperti yang ada di video ya. Ulangi hingga semua tabung reaksi terisi. Jangan lupa memberi nama pada tabel lalu masangnya di tabung reaksi agar tidak tertukar ya. Lanjut ke uji larutan jeruk nipis. Yang pertama, ambil sampel pada tabung reaksi iodin dan sampel jeruk nipis, lalu ambil larutan jeruk nipis menggunakan pipet, lalu teteskan sedikit demi sedikit hingga larutan iodin itu berubah berwarna bening. Lalu catat hasilnya ke dalam lembar pengamatan. Selanjutnya, uji tablet vitamin C. Sama seperti jeruk nipis, ambil larutan iodin pada tabung reaksi dan ambil sampel larutan tablet vitamin C. Ambil menggunakan pipet, lalu teteskan hingga larutan iodin itu berubah menjadi bening. Lanjut kita ke uji larutan tomat. Ambil sampel iodin dan ambil sampel larutan tomat, ambil menggunakan pipet tetes, lalu teteskan ke dalam tabung reaksi berisi iodin hingga warnanya menjadi bening. Jika sudah, catat ke dalam lembar pengamatan. Yang terakhir adalah uji larutan jeruk. Yang pertama, ambil tabung reaksi berisi larutan iodin dan ambil sampel jeruk menggunakan pipet tetes. Lalu teteskan sampel jeruk ke larutan iodin hingga warnanya berubah menjadi bening. Setelah larutan berubah, catat pada data pengamatan.
adalah larutan iodin yang sebelum deteksi oleh sampel, dan ini adalah larutan iodin yang telah dideteksi oleh sampel. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada slide hasil pembahasan mengenai praktikum biokimia. Yang pertama, warna sampel ini sama semua yaitu menggunakan larutan iodin yang warna awalnya yaitu berwarna kuning kecoklatan. Nah, yang pertama itu yaitu larutan iodin ditambahkan dengan sari perasan jeruk nipis. Ini memerlukan sekitar 7 tetes jeruk nipis sehingga kandungan vitamin C pada jeruk nipis ini tergolong sedang. Kemudian yang kedua yaitu pada larutan iodin ditambahkan dengan jeruk biasa yang warna oranye, ini akan membutuhkan sekitar 15 tetesan jeruk manis sehingga tergolong pada rendah. Kemudian yang ketiga yaitu larutan iodin ditambah dengan perasan tomat, ini akan membutuhkan sekitar 10 tetes tomat sehingga hal ini menunjukkan bahwa kandungan pada vitamin C pada tomat ini tergolong sedang. Kemudian yang keempat dan terakhir ini pada larutan iodin ditambahkan dengan tablet vitamin C, ini hanya membutuhkan 3 tetes saja sehingga kandungan vitamin C pada tablet vitamin C ini sangatlah tinggi. Kemudian dari hasil ini dapat disimpulkan bahwasannya kandungan vitamin C yang paling banyak itu terdapat pada tablet vitamin C. Kemudian yang kedua itu pada jeruk nipis, yang ketiga pada tomat, kemudian yang terakhir itu pada perasan jeruk. Praktikum ini bertujuan untuk membandingkan kandungan vitamin C pada jeruk manis, jeruk nipis, tomat, dan vitamin C tablet dengan menggunakan prinsip iodimetri. Menurut Fitriana dan Fitri 2020, metode iodimetri memanfaatkan reaksi antara iodin dan vitamin C, di mana vitamin C akan mereduksi iodin sehingga warna coklat larutan iodin memudar atau hilang. Oleh karena itu, perubahan warna iodin dapat digunakan sebagai indikator adanya vitamin C dalam suatu sampel. Selain itu, Aryani dan Muxin 2023 menjelaskan bahwa kandungan vitamin C pada buah dapat dianalisis melalui reaksi redoks menggunakan larutan iodin. Semakin sedikit tetesan sampel yang dibutuhkan untuk menghilangkan warna iodin, semakin tinggi kandungan vitamin C yang dimiliki suatu sampel tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, sampel vitamin C tablet memerlukan jumlah tetesan paling sedikit yaitu 3 tetes untuk menghilangkan warna iodin. Hasil ini menunjukkan bahwa vitamin C tablet memiliki kandungan vitamin C relatif paling tinggi dibandingkan dengan sampel lainnya. Hal ini karena vitamin C tablet mengandung asam askorbat yang telah diformulasikan secara khusus dengan jumlah tertentu sehingga lebih cepat bereaksi dengan iodin. Semakin tinggi kandungan vitamin C, semakin cepat warna iodin memudar karena lebih banyak iodin yang direduksi. Pada sampel jeruk nipis, warna iodin hilang setelah penambahan 7 tetes. Hasil ini menunjukkan bahwa jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan vitamin C tablet. Namun, hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa jeruk nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan vitamin C. Kandungan asam askorbat pada jeruk nipis mampu mereduksi iodin sehingga warna larutan menjadi bening. Pada sampel jeruk manis, warna iodin baru hilang setelah penambahan 15 tetes. Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan vitamin C pada jeruk manis relatif lebih rendah dibandingkan sampel lainnya yang diuji. Perbedaan kandungan vitamin C antara jeruk manis dan jeruk nipis dapat dipengaruhi oleh jenis buah, tingkat kematangan, maupun kondisi penyimpanan. Semakin sedikit kandungan vitamin C dalam sampel, semakin banyak tetesan yang diperlukan untuk mereduksi seluruh iodin yang ada dalam larutan. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa vitamin C tablet memiliki kandungan vitamin C relatif paling tinggi, diikuti oleh jeruk nipis, tomat, dan jeruk manis. Hal ini terlihat dari jumlah tetesan yang diperlukan untuk menghilangkan warna iodin. Semakin sedikit tetesan yang dibutuhkan, semakin besar kemampuan sampel dalam mereduksi iodin. Menurut Pranoto dan Rosmiati 2021, vitamin C dalam bahan pangan maupun sediaan farmasi memiliki sifat reduksi yang dapat bereaksi dengan iodin melalui reaksi redoks. Meskipun praktikum ini tidak menunjukkan kadar vitamin C secara pasti, hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membandingkan kandungan vitamin C pada setiap sampel secara relatif. Kesalahan yang mungkin terjadi pada praktikum uji kandungan vitamin C dengan larutan iodin, yang pertama adalah volume sampel tidak merata. Nah, jadi
volume sampel yang digunakan pada setiap pengujian berbeda sehingga jumlah vitamin C yang diuji juga berbeda. Nah, akibatnya perbedaan jumlah tetesan iodin antar sampel menjadi kurang akurat. Kemudian cara mengatasinya adalah menggunakan pipet ukur atau gelas ukur untuk memastikan volume setiap sampel sama, yaitu sekitar 2-3 mili. Kemudian yang kedua itu adalah ukuran tetesan sampel iodin pada tiap tabung reaksi berbeda-beda. Nah, jadi tetesan yang dihasilkan pipet dapat memiliki ukuran yang berbeda karena posisi atau tekanan saat meneteskan larutan tidak konsisten. Nah, hal ini dapat menyebabkan jumlah tetesan tidak mencerminkan volume iodin yang sebenarnya. Cara mengatasinya yaitu dengan meneteskan larutan dengan posisi yang tegak sehingga tekanan yang dihasilkan itu konsisten selama meneteskan tiap tabung reaksi. Kemudian yang ketiga itu sampel buah tidak disaring dengan baik. Nah, jadi adanya ampas atau partikel buah dalam sampel dapat membuat larutan menjadi keruh sehingga perubahan warna iodin sulit diamati. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan titik akhir reaksi. Cara mengatasinya yaitu dengan menyaring sari buah menggunakan saringan yang halus atau kain yang bersih sebelum digunakan dalam pengujian. Kemudian yang keempat, sampel terkontaminasi karena alat kurang bersih. Nah, jadi sisa sampel atau zat lain yang masih menempel pada alat dapat bercampur dengan sampel berikutnya sehingga memengaruhi hasil reaksi antara vitamin C dan iodin. Kemudian cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan alat yang sudah dicuci atau dibilas seluruhnya sebelum digunakan pada sampel yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah pengadukan yang kurang merata. Nah, jadi larutan iodin dan sampel tidak tercampur secara sempurna sehingga reaksi yang berlangsung tidak merata. Akibatnya perubahan warna yang diamati tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan mengaduk campuran secara perlahan dan merata setiap kali menambahkan tetesan iodin agar reaksi berlangsung sempurna. Nah, jadi kesalahan-kesalahan tersebut itu dapat mempengaruhi ketepatan hasil praktikum dan menentukan untuk membandingkan kandungan larutan vitamin C pada berbagai sampel. Oleh karena itu, ketelitian dalam pengukuran, penggunaan alat, dan proses pengamatan sangat diperlukan agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Pada praktikum ini terdapat beberapa keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Gunakan jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan kulit. Kemudian pakai sarung tangan agar kulit tidak kontak langsung dengan larutan iodin. Kemudian gunakan kacamata pelindung untuk mencegah percikan agar tidak masuk ke mata. Nah, yang kedua itu ada penanganan bahan kimia seperti larutan iodin. Larutan iodin bersifat iritatif atau dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata. Hindari kontak langsung dengan kulit, jangan menghirup uapnya secara langsung, dan jika terkena kulit, segera bilas dengan air mengalir. Kemudian jika terkena mata, bilas dengan air bersih selama beberapa menit dan laporkan ke guru atau laboratorium. Yang ketiga yaitu keselamatan saat preparasi sampel. Hati-hati saat menggunakan pisau atau alat pemotong buah. Kemudian pastikan alat seperti mortar dan alu digunakan dengan benar agar tidak pecah atau melukai tangan. Jangan mencicipi sampel walaupun berasal dari bahan makanan. Nah, yang keempat yaitu penggunaan alat laboratorium. Pastikan tabung reaksi dalam keadaan bersih dan tidak retak. Kemudian, pegang tabung reaksi dengan benar agar tidak jatuh. Gunakan pipet tetes dengan hati-hati dan jangan sampai tertukar antar sampelnya. Kemudian, jangan menyentuh ujung pipet ke dalam larutan secara sembarangan agar menghindari kontaminasi. Sekian video dari praktikum kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.